Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ilham Safitra dengan NIM 1512320 dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus dengan mata kuliah Psikologi Tes Proyektif Grafis D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mulai dari tujuan tes warteg, kemudian instruksi tes warteg, kemudian sampai di mana scoring tes warteg. Nah, untuk tujuan tes warteg sendiri yaitu mengukur aspek kepribadian mulai dari menilai kreativitas, kemudian kepercayaan, kemudian dan ketahanan diri dan ketahanan mental. Nah, selain itu tujuan tes warteg ini bukan untuk menilai suatu gambar seseorang seperti bagus atau tidaknya bagus atau tidaknya gambar tersebut, seperti itu. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan instruksi dari tes warteg. Yang pertama yaitu saudara diminta untuk menuliskan identitas pada kolom identitas, yaitu dimulai dari nama, usia, pendidikan, dan tanggal. Nah, pada kertas tes warteg ini terdapat 8 kolom yang dimana 4 kolom terdapat di atas dan 4 kolom terdapat di bawah. Nah, pada masing-masing kolom terdapat sebuah garis atau gambar-gambar kecil yang dimana tugas saudara nanti akan menggambar pada dalam kolom dan menjadikan tanda-tanda atau garis-garis kecil ini menjadikan bagian dari gambar saudara. Nah, saudara bebas menggambar apa saja, tidak ada batasan dalam apa saja yang digambar oleh saudara. Nah, kemudian saudara apabila sudah selesai dalam mengerjakan gambar, saudara diminta memberikan nomor urut sesuai yang digambar oleh saudara. Semisal pada kolom sini saudara menggambar pertama, beri angka 1 di luar kolom ini. Pada bagian sini nomor 1. Kemudian pada kolom sini saudara menggambar urutan 3, beri angka urutan 3 pada bagian atas kolom. Begitupun seterusnya. Nah, apabila pada kolom bawah sama saja penulisannya untuk nomor urutnya diletakkan pada di luar kolom pada bagian bawah kolom apabila saudara menggambar di bagian kolom bawah. Nah, untuk kertas ini untuk peraturan menggambar tidak boleh dibolak-balik seperti ini maupun seperti ini. Jadi kertas harus lurus seperti ini. Nah, saudara tidak perlu khawatir karena yang dinilai pada tes warteg ini adalah bukan bagus atau tidaknya sebuah gambaran saudara. Nah, apabila saudara sudah menyelesaikan gambar pada setiap kolom dan memberikan nomor urut, tuliskan judul atau apa yang digambar oleh saudara sesuai nomor urut pada bagian sini. Tuliskan contohnya apabila pada gambar ini pada kolom ini saudara menggambar jam dengan urutan 1, maka tulislah di sini nomor 1 dan tulis jam. Begitupun seterusnya. Nah, apabila semua sudah selesai dituliskan,
beri tanda plus beri tanda plus pada gambar yang saudara suka dari 8 kolom atau dari 8 gambar yang saudara gambar. Kemudian beri tanda minus pada gambar yang paling tidak disukai oleh saudara. Kemudian beri tanda M pada gambar yang menurut saudara mudah. Kemudian beri tanda S pada gambar yang menurut saudara susah. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut pada scoring tes warteg. Yaitu yang pertama-tama kita mulai pada kertas ini terdapat sebuah tabel yang dimana tabel ini terdapat setiap kolom. Nah, pada sisi kanan terdapat aspek dan sisi kiri juga terdapat berbagai aspek. Kemudian untuk tabel tengah ini merupakan gambar atau kolom gambar seperti nomor 1 sampai 8 dan sini juga terdapat 1 sampai 8. Nah, angka 1 sampai 8 pada sisi kanan itu ikut pada aspek yang sebelah kanan. Nah, kemudian angka 1 sampai 8 pada sebelah kiri mengikuti aspek pada sebelah kiri. Nah, jadi terdapat beberapa aspek, yaitu seperti animate, inanimate, atmosfer, yang dimana nanti disesuaikan dengan hasil gambar subjek. Nah, untuk cara penilaian dan pemberian skor, yaitu berikan tanda garis miring untuk skor 1/2 yang artinya dimana intensitasnya lemah. Jadi misal pada gambar nomor urutan pertama ini merupakan subjek menuliskan jam dinding. Kemudian kita lihat apakah hasil dari gambaran subjek merupakan jam dinding. Apakah sudah sesuai? Apabila sesuai, kita nilai menurut kita sendiri bahwasanya gambaran subjek intensitasnya lemah, kuat, atau sangat kuat. Nah, kemudian pemberian skor 1 yaitu dengan cara menuliskan X1X. Nah, apabila subjek mendapatkan skor 1,5, berikan 1X dan tanda garis miring. Kemudian apabila skor subjek mendapatkan 2, berikan tanda 2X. Seperti itu. Jadi contohnya pada aspek sebelah kanan, yaitu aspek animate, subjek mendapatkan skor 1 pada gambar 2 dan skor 1 pada gambar 5. Jadi kita lihat pada gambar 2 subjek menggambar wajah senyum atau senang seperti ini. Ini gambar nomor 2. Nah, kemudian pada gambar 5 subjek menggambarkan wajah sedih atau murung. Ini. Nah, animate merupakan wajah manusia. Jadi pada nomor 2 dan 5 termasuk gambar yang termasuk dalam aspek animate. Nah, untuk skornya kita beri sesuai yang saya bicarakan tadi. Kemudian apabila pada aspek sebelah kanan sudah diberi
diberi nilai semua pada masing-masing aspek dan masing-masing gambar pada kolom 1 sampai 8. Kemudian kita berpindah pada aspek sebelah kiri. Nah, untuk penilaiannya sama dan penulisannya juga sama pada masing-masing aspek dan pada masing-masing kolom gambar, disesuaikan dengan setiap aspek pada setiap gambar pada kolom 1 sampai 8. Nah, apabila sudah diberikan skor, kemudian berikan skor total pada kolom total. Jadi pada aspek sebelah kanan, aspek animate, yaitu pada gambar 2 dan 5, subjek mendapatkan skor 1 masing-masing 1 pada masing-masing gambar. Jadi totalnya untuk animate, subjek mendapatkan skor total 2. Kemudian pada aspek inanimate, subjek mendapatkan skor 0. Mengapa demikian? Karena pada gambar kolom 1 sampai kolom 8, subjek tidak terdapat aspek inanimate. Jadi apabila pada gambar subjek tidak terdapat aspek yang ada pada kolom bagian kanan maupun kiri, tetap ditulis dengan angka 0 dan tidak mengosongi tabel total pada skor masing-masing aspek. Nah, apabila semua sudah dituliskan dan diberikan skor X dan yang seperti saya bicarakan tadi, kemudian sudah diberikan skor total, kemudian kita balik pada balik kertas, terdapat tabel juga yang dimana ini merupakan tabel grafik. Nah, untuk membuat grafik, yang pertama kita harus memindahkan aspek total skor aspek ini pada kolom bagian atas ini. Jadi contohnya animate, jadi tadi subjek mendapatkan skor 2 pada aspek animate, skor total 2 pada animate, pindahkan skor 2 tersebut pada samping tulisan animate pada kolom ini. Jadi semua seperti itu cara penulisannya. Kemudian apabila semua sudah dituliskan dan semua sudah dipindahkan skor pada masing-masing aspek, kemudian berikan total skor pada kolom kecil ini. Nah, apabila sudah diberikan total, kemudian kita buat angka pada samping bagian kolom grafik untuk menentukan skor. Nah, apabila sudah berikan berikan tanda titik pada setiap aspek seperti open, seklusif, kombinatif, kreatif, praktikal, spekulatif, dinamik, ataupun kontrol. Nah, berikan tanda titik. Contohnya, pada aspek open, subjek mendapatkan skor 7. Maka berikan tanda titik pada garis lurus dengan skor pada bagian kiri ini yang menunjukkan angka 7. Begitupun seterusnya. Apabila sudah diberikan tanda titik pada masing-masing aspek di kolom grafik ini, berikan dan buatlah tanda penghubung pada setiap titik hingga menjadi grafik seperti ini. Seperti itu. Baik, pembelajaran kali ini atau video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah psikologi, tes proyektif, grafis, dan untuk data yang telah didapatkan akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan karena menyangkut sebuah kode etik psikologi, dan
kita sebagai mahasiswa psikologi patut untuk menjaga hal tersebut. Kemudian tes warteg ini merupakan tes non diagnostik yang artinya tidak dapat memberikan kesimpulan atau diagnosis yang pasti terhadap suatu sampel atau kondisi. Baik, sekian pembelajaran atau video penjelasan singkat terkait tes warteg dari saya. Apabila terdapat sebuah kekurangan, salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.